Kenapa Mbak? Halo? Halo? Wanggapi tenanan guyonan tiba. Arek-arek iki jenengan. Sampeyan nggak bisa mengkondisikan HP-nya, tak matiin. Soalnya Miss Yuni mau teriak-teriak. Halo? Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Yang penting Miss Yuni sudah ngomong kondisikan HP-mu saat telepon. Karena apa? Gementeng saya nggak tahu kenapa seperti apa. Halo? Waalaikumsalam. Kenapa? Halo Miss. Nah, kenapa Mbak? Saya Miss, namanya Aisyah. Jangan nyebut, sebentar Mbak. Nggak perlu menyebut nama kalau telepon saya ya. Karena seperti yang saya jelaskan, telepon saya siapapun nggak perlu nyebut nama. Karena saya sering kali live dan saya pasti upload di media sosial. Karena setelah viral saya nggak akan take down. Oke, sebelum bercerita, apakah masih mau dilanjutkan atau ditutup? Halo? Halo? Oh. Halo Miss. Dengar apa yang saya katakan? Benar Miss, benar. Oke. Ada yang ingin dibantu? Ada yang ingin disampaikan? Izin cerita ya Miss. Oke. Miss, Hand free-mu bising sekali sayang. Kamu lagi di luar atau seperti apa? bentar ya. Nah, jangan membuat saya teriak-teriak. Nanti kayak orang bilang nanti saya dikiranya marah-marah atau gila gitu. Gini Miss, kan saya punya kakak di Kamboja, kerja di Kamboja. Oke. Mbak, kamu jangan di luar rumah. Sepeda motor itu suaranya saya nggak jelas. Rumah saya di pinggir jalan Miss. Kan masuk kamar kan bisa tuh sayang. Oh. Kalau kayak gini kan saya nggak dengar. Sudah Miss. Kenapa? Kakak saya kan kerja di Kamboja. Terus terakhir kali kami berhubungan teleponan sama kakak saya tanggal 20 di bulan puasa kan. Baru kabarnya nggak ada Miss. Udah ada lah 3 minggu kan. Terakhir kali dia bilang gini, kontraknya habis bulan 8. Baru saya bilang gini, terus kalau habis kontrakmu kamu mau lanjut di sana, tiba-tiba kabarnya menghilang Miss gitu. Menghilang kabarnya, akun TikToknya nggak nampak, WA-nya pun nggak aktif, foto profilnya pun hilang, semua akunnya hilang. Oke. Baru dia terakhir kali dia ngasih lokasi gitu. Tahu-tahu dia ngasih lokasi. Setelah itu? Setelah itu Miss, nggak ada kabarnya. Baru kami telepon nggak ada kabarnya Miss. Sampai sekarang nggak ada kabarnya dari Kamboja. Apa Miss? Sampai sekarang nggak ada kabarnya dari Kamboja. Nggak ada Miss, udah 3 minggu hilang kabarnya. Berapa lama dia ada di Kamboja? Aku aja Miss baru bulan 1 itu dikabari. Oh dia di Kamboja, tapi aku kurang tahu karena jarang berkabaran kan, sama-sama sibuk. Baru dia nomor baru Miss, nomor dibuatnya ke nomor Kamboja kan. Baru diteleponnya lah aku. Terakhir kali aku diteleponnya itulah tanggal bulan puasa tanggal 20 itu terakhir kali Miss. Orang mana kau? Orang Sumatera Miss. Sumatera mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara mana? Di Sidimpuan Miss, arah Medan. Aduh, ini banyak yang orang Medan memang ada di sana, tiba-tiba hilang kabar. Iya Miss. Baru nenek aku minta tolong, coba dulu cari tahu, kata nenek. Aku gimana mau cari tahunya, orang aku nggak ada punya keluarga di Kamboja. Itu adik kandungmu kah atau saudara jauh kah? Kakak kandung Miss. Kau punya kakak kandung? 3 bersaudara.
3 bersaudara kan. Terus berangkat ke Kamboja berapa lama? Kira-kira udah 5 bulan, Miss. Oke, selama 5 bulan ada kabar kah? Selama 5 bulan ada kabar kan. Terakhir kali dia baru sekali mengirim dari sana, Miss. Baru mengirim 1 juta, baru itulah di bulan puasa, disitulah hilang kabarnya, Miss. Karena kemarin banyak orang yang pas bulan puasa hilang kabar semua yang dari Kamboja. Waktu bulan puasa. Iya, Miss, itulah makanya. Karena di bulan puasa kemarin banyak sekali orang yang hilang kabar, termasuk Ivan yang kemarin aku datang ke rumahnya. Itu dia di bulan puasa mau lebaran dia masih kirim uang, masih mau beli baju, beli apa. Tapi setelah lebaran tanggal 14 kemarin dia udah nggak ada umurnya, ternyata dia dibuang. Astagfirullah. Iya, Miss. Kau tahu kah siapa yang bawa dia? Itulah, Miss, nggak ada yang tahu siapa yang membawa dia ke sana. Katanya kawannya, Miss. Kawannya bukan dia. Aku aja kaget karena belakangan ini di TikTokku asik cerita Kamboja yang lewat. Biasanya kan kayak story-story biasa kan. Baru inilah Kamboja semua isi TikTokku. Nggak ada, aku stalking kan, Miss. Bagaimana kamu tahu nomor Miss Yuni juga? Aku tahu Miss Yuni dari Google. Kenapa kamu mencari Miss Yuni? Aku lihat TikTok Miss Yuni, aku ikuti. Kebanyakan orang Kamboja, maksudnya keluarga-keluarga yang kerja ke Kamboja minta tolong ke Miss, gitu aku lihat, aku dengar-dengar. Oke, dan kamu akhirnya nyari Miss Yuni. Kamu selalu lihat Miss Yuni punya TikTok kah? Iya, Miss, aku ikuti. Oke, kau ada datanya dia? Data-datanya tidak ada, Miss, tapi fotonya, alamat terakhirnya ada. Terus kalau kita tidak ada paspor bagaimana bisa mencari? Kalau kamu ada paspor, kita bisa nanyakan ke KBRI yang ada di Kamboja. Kita bisa lah minta bantuan ke mereka. Benar nggak? Nggak ada, Miss, paspor dia yang memegang, Miss. Terus bagaimana aku bisa membantu kalau paspor saja tidak tahu? KTP ada kah? KTP ada, Miss. Nah, sekarang boleh nggak aku minta fotonya? Boleh nggak aku sebar di media sosial nih? Izin. Boleh, Miss, boleh. Jadi, sama KTP-nya kan, Miss. iya, foto dia, namanya dia, terus keluarga dia. Mama kau ada kah? Mama saya udah meninggal, Miss. Oh, maaf. Saya. Jadi siapa nih orang dalam selain kamu nih? Ada bapak kah? Nenek kah? Bapak pun nggak ada, cuma nenek, Miss. Nenek pun lagi sakit. Terakhir kali mendengar kabar kakak itulah pingsan nenek. Ini pun lagi di rumah sakit. Oke. Siapa kau punya kakak namanya? Juwita, Miss. Laki atau perempuan kah? Laki-laki, Miss. Perempuan, Miss. Perempuan? Iya, Miss. Perempuan umur berapa? Umur 25, Miss. Umur 24. Sudah nikah kah? 24 belum, Miss. Aduh, sedih nih saya kalau perempuan. Macam mana pula ini? Kau tak tahu kan di cerita Dewi yang namanya Dewi yang mau kesaksian bagaimana pekerjaan dia ada di Kamboja kah? Belum tahu, Miss. Oke, jadi mungkin kamu bisa cek ya. Ini menurut pendapat Dewi ya. Miss Yuni nggak tahu. Cuman dari pendapat Dewi, kalau perempuan di sana bekerja di scammer tidak mendapatkan target, maka menurut informasi dari Dewi, jika ingin selamat dari ginjalnya untuk keselamatan dia bisa masih tetap hidup, dia harus tidur sama leader-leadernya itu. Astagfirullah. Kalau itu Juwita tidak mau tidur, ya mungkin akan dibuang atau diambil ya ginjalnya.
Itu menurut kesaksian yang mau bersaksi, karena banyak sekali ini teman-teman perempuan yang sudah ada di sana, mereka tidak mau mengaku kalau mereka itu di sana. Suruh bekerja, setelah itu mereka ya tidur bareng sama leader-leadernya. Tapi kalau tidak ada kabar, berarti kau punya kakak itu tidak mau melayani. Dan kalau tidak mau melayani, ancamannya ya tadi itu tiba-tiba hilang. Dibuang, Miss. Itu informasi yang ada ya. Itu informasi yang ada. Makanya kalaupun dia hidup atau tidak hidup, kalau kamu setuju, saya bantulah untuk menyebarkan fotonya. Bisa, Miss, nanti aku kirim, Miss. Iya, berarti kamu tidak pernah tahu kalau perempuan ada di sana seperti apa pekerjaannya? Tidak tahu kalau masalah tentang melayani leader-leadernya, tidur dengan leader-leadernya, aku tidak tahu, Miss, karena terakhir kali inilah asik itu aja yang lihat di TikTokku, yang ada dicambuk dia, yang dibakar dia, yang dipotong, diambil ginjalnya, itu yang aku tahu, Miss. Ya, kalau dia mau melayani leader-leadernya, maka dia akan selamat. Tetapi kalau dia tidak mau melayani leader-leadernya, maka akan dibuang lah, diambil ginjalnya, disetrum, dipukulin itu. Sementara Mbak Dewi tidak mau dipukulin, Mbak Dewi juga tidak mau diambil ginjalnya. Akhirnya Mbak Dewi memilih untuk melayani leader-leadernya. Satu hari bisa 10 orang, 2 orang, 1 orang. Dan Mbak Dewi saat ini hamil nih, hamil besar anak-anak orang jahat-jahat itu. Makanya izin, kalau kamu izinkan hari ini, kirimlah videonya atau fotonya, atau kamu bilang buat video, Miss Yuni, saya minta tolong untuk menyebarkan foto adik saya yang saat ini ada di Kamboja. Siap, Miss. Kamu buat seperti itu, nanti Miss Yuni yang akan meneruskan. Dan aku minta juga KTP kau, biar dari pihak pemerintah aku sampaikan bahwa kau punya adik juga hilang ada di Kamboja, biar ada datanya ya. Iya, Miss. Siap, Miss. Aku tunggu ya. Iya, Miss. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, kalian boleh percaya atau tidak dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak peduli seberapa kalian membenci saya saat saya memberikan edukasi atau apapun. Yang saya tahu adalah Kamboja bukan negara penempatan. Apapun yang ingin kalian sampaikan ataupun tidak peduli dengan apa yang saya omongkan, atau bahkan kalian ingin menyangkal apa yang saya sampaikan, silahkan. Saya no debat. Percaya silahkan, tidak percaya minggir saja. Bukan tugas saya untuk memaksa kalian. Saya mengingatkan saja. Karena saya merasa tugas saya gugur saat saya sudah mengingatkan, tetapi kalian masih mencoba. Halo? Halo? Halo, iya. Kenapa, Mbak?